anhum. Saya akan mulai ikhwah. Abu Bakar ini beliau berada atau berasal dari suku yang masyhur, ya. Suku beliau adalah suku Taim, ya, dari kabilah yang masyhur di Arab, termasuk suku yang banyak memimpin peperangan, suku-suku yang banyak orang-orang yang pintar di situ, orang-orang yang kaya, suku yang punya peradaban yang bagus. Kabilah Taim bin Murrah bin Ka'ab ini, ya, mereka juga dulu waktu di Mekah di zaman jahiliyah khusus mengurus masalah diat. Diat ini apa namanya, denda, ya, upeti yang harus dibayar kalau ada pelanggaran-pelanggaran. Maka semua orang Mekah kalau melanggar, membunuh orang misalnya atau melanggar satu peraturan di Mekah, mereka membayar ke sukunya Abu Bakar, ya, suku Taim ini, lalu mereka lah yang membayarkan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Dan Abu Bakar ini adalah kepala suku Taim. Jadi memang dia bukan orang biasa ini. Kepala suku itu, suku Taim yang terkenal tadi. Nama Abu Bakar sebenarnya adalah Abdullah. Namanya adalah Abdullah. Ya, jadi ini Abu Bakar sebenarnya yang terkenal, ya. Makanya para ulama mengatakan secara histori, ya, walaupun itu bukan sebuah pegangan, semua 4 khulafaur rasyidin namanya dimulai dengan Ain, gitu kan. Jadi Abu Bakar namanya Abdullah, datang setelahnya Umar, datang setelahnya Uthman, datang setelahnya Ali, gitu kan. Jadi sebenarnya di masjid-masjid itu banyak yang ditulis, walaupun ditulis sebenarnya tidak boleh, ya. Tapi kalau orang tulis, semestinya ditulis namanya Abdullah. Nanti dalam kurung Abu Bakar, mestinya seperti itu, sehingga orang tidak lupakan namanya yang sebenarnya. Namanya ada Abdullah bin Abi Kuhafa. Abi Kuhafa ini nama ayahnya, ya, nama ayahnya. Ya. Uthman bin Amir, Uthman ibn Amir. Dan saya mohon maaf, pernah saya sampaikan di salah satu pengajian saya, sudah diupload di YouTube. Saya keliru pada saat mengatakan, dan semoga Allah ampuni saya pada saat itu, ya. Saya sempat mengucapkan Abu Kuhafa tidak sempat masuk Islam, gitu kan. Padahal sebenarnya Abu Kuhafa sempat masuk Islam, dan ada riwayat sahih yang saya temukan bahwasanya Abu Kuhafa di akhir hidupnya pembebasan kota Mekah sempat digendong oleh Abu Bakar, lalu Abu Bakar menuntunnya di depan Nabi SAW untuk syahadat, dan dia sempat Islam, ya, radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ini memang karena saya kemarin kekurangan informasi, tapi insya Allah semoga Allah ampun. Dan ini bukan aib, ikhwah, ya. Perlu ambil pelajaran juga dalam majelis ilmu. Kalau seseorang itu salah, dia mengatakan maaf saya salah, saya keliru, dan diperbaikin. Itu sebenarnya yang benar. Karena kalau kita biarkan hanya karena kesombongan, hanya karena ego, akhirnya kita bukan penuntut ilmu sebenarnya. Ya, orang semua bisa salah, mengaku oh ya saya salah, mohon maaf saya keliru, lalu lurus datang kepada jalan yang benar. Itu yang benar. Penuntut ilmu memang begitu. Jadi ada saatnya mereka bisa mengakui kesalahannya dan memang membenarkan kalau mereka benar menyampaikan hujah yang ada, gitu kan. Jadi Abu Kuhafa radhiyallahu anhu meninggal dalam keadaan Islam. Abu Kuhafa ini namanya adalah Uthman bin Amir. Uthman ibn Amir. Ini namanya ayahnya Abdullah atau Abu Bakar radhiyallahu anhum. Dan ibunya bernama Ummul Khair, julukannya, ya, Ummul Khair panggilannya, dan namanya adalah Salma binti Sakhar bin Amir. Salma binti Sakhar bin Amir, ya. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar ini namanya adalah Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah, pernah dipanggil Abdul, jadi hambanya Ka'bah, gitu kan. Ini ada alasannya, gitu kan. Jadi pada saat ibunya, jadi ada dua, ada di sini ibunya pernah, ya, di suku ibunya itu pada saat Abu Bakar belum lahir, selalu kalau ada anak laki-laki pasti lahir dalam kondisi cacat, ya. Sebelum Abu Bakar lahir beberapa waktu ini, kalau ada yang lahir bayi-bayi pasti cacat, atau memang dari hasil yang tidak sah, gitu kan. Atau kalau ada laki-laki lahir normal, maka meninggal masih bayi. Maka ibunya bernazar, Ummul Khair bernazar, kalau seandainya Allah karuniai dia lahir anak laki-laki, dia akan menamakan Abdul Ka'bah, artinya dia akan abdikan kepada Ka'bah itu, ya, sebagai tanda, ya, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dia memiliki nama yang lain, yaitu Atiq. Dan Atiq juga ini berselisih ulama tentang sebab dikatakannya Atiq. Tapi yang paling kuat, ada yang mengatakan Atiq itu artinya sebenarnya muharrar, ya, muharrir, yang terbebaskan, gitu kan. Ada yang mengatakan tadi kisah ibunya itu yang sukunya tidak ada yang melahirkan anak laki-laki, lalu dia mengatakan kalau anak ini lahir normal selamat, saya akan bebaskan dan saya akan seperti diserahkan kepada Ka'bah. Ada yang mengatakan juga karena putihnya warna kulit beliau radhiyallahu anhu, maka dikatakan Atiq, terbebaskan dari warna hitam, gitu kan, kulitnya.
Tapi yang paling kuat adalah pendapat yang menggunakan hadis yang sahih, di mana Nabi SAW memang pernah mengatakan kepada para sahabat pada saat sahabat lagi pada ngumpul, maka kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat orang yang terbebaskan dari api neraka, atikum minan nar, falyanzur ila hadzal rajul, maka dia lihat ke orang ini, ditunjuklah Abu Bakar. Semenjak itu kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, Abu Bakar juga dipanggil dengan Atiq, Atiq. Kalau Abu Bakar, Bakar ini bukan nama anaknya ya, bukan nama anaknya, tapi Bakar ini dari kata-kata bakkara yubakkiru, yang artinya awal-awal waktu, ya itu. Yang dari awal dikatakan Abu Bakar karena dia awal masuk Islam, orang termasuk yang awal masuk Islam. Jadi biasanya kan kalau dia punya anak maka dikatakan Abu Fulan ya, tapi ini bukan Bakar nama anaknya, tapi ini karena dia baru masuk Islam dan karena dia orang yang pertama dari kalangan laki-laki dewasa masuk Islam, maka dikatakan Abu Bakar. Ini sebab dinamakan Abu Bakar. Sementara dari sisi khalqiyah ya, sisi khalqiyah itu ciptaan fisiknya, disebutkan Abu Bakar ini orangnya kurus gitu kan, badannya kurus. Kemudian beliau memiliki kulit yang berwarna putih, serta beliau memiliki tinggi yang sedang ya. Aisyah memberikan gambaran urat-urat di tangannya terlihat ya, karena kurus badannya radhiyallahu anhu. Tapi kita akan lihat nanti bagaimana perannya, dan kita ambil dari kenapa kita sebutkan ciri fisiknya ini, agar kita lihat ternyata fisik bukan jadi tolok ukur, bukan jadi tolok ukur dalam Islam. Bisa orang itu kecil, bisa orang itu cacat, bisa itu orang mungkin di mata manusia kecil, tapi di mata Allah Azza wa Jalla besar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah naik di atas sebuah pohon kurma dalam hadis Bukhari, kemudian karena kurus sekali Abdullah bin Mas'ud itu, jadi kurusnya itu antara tulang sama ototnya sama yang tersirat dari dagingnya itu hampir sama karena kecil sekali gitu kan. Waktu dia naik di atas pohon kurma, Abdullah bin Mas'ud, Anda selalu dengar hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, kita mungkin tidak tahu fisiknya, ternyata kurus sekali. Dia naik di atas sebuah pohon, ikhwas sekalian, kemudian ada angin menyingkap bajunya ya, sedikit kelihatan betisnya, maka para sahabat sempat tertawa spontan, bukan niat ingin mengolok ya, karena tiba-tiba lihat orang kok kurus sekali gitu, mereka tertawa. Lalu Nabi SAW itu dari situ Nabi SAW mengatakan, apakah kalian tertawa dengan dua betisnya Ibnu Mas'ud? Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud di timbangan hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi bukan itu tolokan masalah fisik, walaupun fisik dalam Islam juga boleh dianjurkan untuk dijaga. Tapi kita lihat nanti di sini Allah SWT lebih menuju atau lebih tersasar kepada hati seseorang. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Kalau keterampilan beliau adalah pedagang yang sangat mahir, dan beliau memang tinggal di sebuah lokasi ya, di Mekah itu, yang memang lokasi itu seperti umumnya sekarang ya, dia ada seperti komplek gitu ya, di sekitar situ memang yang tinggal orang-orang kayanya Mekah, dan dia tinggal bertetangga dengan Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in gitu kan. Dan para ulama sejarah hampir semua sepakat mengatakan persahabatan antara Nabi SAW dengan Abu Bakar justru setelah Nabi SAW menikah dengan Khadijah dan bertetangga dengan Abu Bakar. Disitulah Nabi SAW mengenal Abu Bakar, dan Abu Bakar mengenal Nabi SAW. Dan beliau juga termasuk ya orang yang paling mahir dan mengetahui tentang silsilah orang-orang Arab. Jadi setiap orang kalau mau datang nanya, si fulan dari turunan mana, suku ini dari mana, beliau mengetahui semua, dan orang banyak bertanya kepada beliau di Mekah. Dan beliau juga adalah tadi seperti saya katakan kepala suku dari suku Taim, ya suku Taim. Sementara pernikahan beliau radhiyallahu anhu pernikahan Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ada dua wanita yang dinikahi di masa jahiliyah dan ada dua yang dinikahi di dalam Islam, gitu kan? Tapi semuanya masuk Islam, semuanya masuk Islam, termasuk yang dua dari Mekah. Yang pertama dinikahi oleh beliau adalah Qutailah binti Abdul Uzza, dan sempat melahirkan dua anak. Dari Qutailah ini lahir dua anak yang bernama Abdullah dan Asma. Abdullah bin Abi Bakar dan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar ini yang nanti nikah dengan Zubair bin Awam, dan akhirnya punya anak Abdullah ibn Zubair yang dikenal dengan Zatun Nitaqain, yang merobek bajunya ya, selendangnya kemudian dibuat untuk membungkus bekal, untuk membawa memakan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar ayahnya ke Gua Thur, gitu kan? Itu ada kisah sendiri tentunya. Tapi ini Asma, jadi dua anak dari istri yang pertamanya. Kemudian beliau menikah setelah itu ya dengan
Ummu Rauman binti Amir bin Uwaimir. Ya. Ummu Rauman ini melahirkan juga dua anak, Abdurrahman dan Aisyah. Jadi ini dari istri keduanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Aisyah ini tentu kita sudah tahu ya, masuk Islam dari awal, kemudian juga menikah dengan Nabi SAW. Tapi Abdurrahman punya kisah sendiri. Abdurrahman ini tidak langsung masuk Islam. Bahkan Abdurrahman sempat ikut bersama orang-orang Quraisy, gitu kan, di perang Badar. Di perang Badar. Dan pada saat dia masuk Islam setelah itu dia mengatakan pada ayahnya, wahai ayahku, waktu perang Badar saya tahu kau mencariku. Jadi ternyata Abu Bakar di perang Badar mencari anaknya. Anaknya yang pertama dia mau bunuh karena dalam keadaan kafir, gitu kan. Lalu saya berusaha menghindar darimu karena saya tidak mau berhadapan denganmu. Kata Abu Bakar, demi Allah kalau kau berhadapan denganku, aku tidak akan berpaling dan aku akan membunuhmu dalam keadaan kafir. Luar biasa. Jadi tidak ada anak pun kalau kafir ya kafir, nggak ada ceritanya, gitu kan. Itu luar biasa bagi radhiyallahu anhum. Kemudian setelah masuk Islam di Madinah, beliau menikah dengan Habibah binti Kharijah. Habibah binti Kharijah ini waktu Abu Bakar hijrah ke Madinah, itu Nabi SAW mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar kan. Nah Abu Bakar ini dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Kharijah. Kharijah ini salah satu sahabat Nabi dari Ansar radhiyallahu anhu, gitu kan. Lalu ya Abu Bakar menikahi anaknya dia yang bernama Habibah. Dan Habibah ini memiliki anak satu dari Abu Bakar bernama Ummu Kalthum. Tapi Ummu Kalthum ini lahir pada saat Abu Bakar sudah meninggal dunia. Ya, jadi Habibah ini hidup bersama Abu Bakar sampai akhir masa khilafahnya. Kemudian istri yang dinikahi yang keempat adalah Asma binti Umais. Dan ini melahirkan anak satu bernama Muhammad. Sekarang kita masuk kepada julukan. Ya. Kenapa beliau diberikan Siddiq? Ya, apa sebabnya dapat julukan Siddiq? Ya. Di sini khilaf diantara ahli sejarah tentang masalah julukan Siddiqnya. Tapi umumnya ya dikatakan bahwasanya Siddiq ini disebabkan karena beberapa kejadian bersama Nabi SAW. Yang pertama sekali adalah pada saat Nabi SAW mengajaknya masuk Islam, kemudian menceritakan kepadanya kisah Gua Hira, datangnya Jibril dalam poster asli sebagaimana dalam hadis Bukhari. Ya, bahwasanya Nabi SAW berkata, ya pada saat saya turun dari Gua Hira menuju ke rumah saya, maka Jibril dengar suara dari langit mengatakan, wahai Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Lalu Nabi SAW katakan, saya angkatkan kepala saya ke langit, di sana saya lihat badan Jibril memenuhi langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan Jibril memiliki 600 ekor sayap, gitu kan? Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Tapi pada saat itu Nabi SAW menyampaikan kepada Khadijah, Khadijah percaya. Maka orang yang pertama masuk Islam wanita adalah Khadijah. Lalu orang kedua yang diceritakan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar pada saat itu, begitu Nabi SAW selesai mengucapkan, langsung dia bilang, apa tuntunanmu hai Muhammad? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung syahadat pada saat itu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Langsung. Bayangkan ya, orang menceritakan tentang malaikat yang pada saat itu tidak ada sama sekali. Sekarang saja dengan teknologi canggih, orang kalau bukan dengan iman tidak percaya, apalagi zaman itu. Tapi di sini Abu Bakar tidak ragu sedikit pun. Dan ini adalah bukti yang sangat nyata, ya, kata para ulama tentang wajarnya beliau mendapatkan julukan Siddiq. Karena Siddiq itu artinya adalah mempercayai informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan yang kedua mengamalkannya. Kita mulai misalnya dari poin pertama. Jadi ada dua bukti nyata Siddiq itu harus ada pada diri seseorang, mempercayai semua apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat indahu kabwa wa nazar wa taraddad illa ma kana min Abi Bakr bin Abi Kuhafa ma aqamah hina zakartuhu lahu wa ma taraddada fi. Tidak ada seorang pun yang aku tawarkan Islam kecuali kadang-kadang masih ada pertanyaannya, kadang-kadang masih ada pertimbangannya, kadang-kadang masih ragu, kecuali Abu Bakar. Jadi di sini pertanyaan juga wajar. Khadijah waktu diceritain tentang Gua Hira masih bertanya, gitu kan? Yang lain masih bertanya. Ada orang masih mempertimbangkan, besoknya baru datang syahadat, lusanya baru datang syahadat, gitu kan? Atau orang yang menolak, ragu, kecuali Abu Bakar bin Abi Kuhafa. Maka dia tidak menunggu sedetik pun, sesaat pun. Pada saat aku tawarkan Islam dan aku
tentang Gua Hira, dia langsung mengikuti dan mengimaninya. Ini berarti ciri siddiq yang pertama. Artinya kalau antum mau jadi orang siddiq, harus antum yakin Allah dan Rasulnya ada dan benar, serta itu jadikan patokan hidup. Yang kedua, ya, kata para ulama, patokan utama orang menjadi siddiq yang Abu Bakar tunjukkan adalah tadbiq al-haq wa nashrihi. Kalau tadi yang pertama adalah sidqu Allah wa Rasuluh. Jadi mempraktekkan kebenaran yang telah Allah dan Rasulnya sampaikan dan menyebarkannya. Buktinya Abu Bakar radhiyallahu anhu pada saat beliau pertama masuk Islam, baru syahadat nih. Dengarin cerita dari Nabi SAW. Baru kalau kita sekarang mungkin ikut pengajian lah. Apa yang beliau lakukan? Pulang ke rumahnya duduk-duduk, nunggu berita. Dari Nabi SAW belum pulang ke rumahnya langsung nyebarin Islam. Kayak antum dari pengajian langsung ketemu teman, telepon. Tadi saya dari pengajian, tadi dibahas masalah ini, tadi ada hadis ini, diceritain. Habis telepon teman yang satu, telepon lagi teman yang satu, mungkin 10-20 teman diteleponin sama dia, diceritain. Pernah gak antum berpikir begitu dari pengajian? Gitu kan? Kadang-kadang akhirnya ngomongnya yang lain, tidak disebarkan. Maka Abu Bakar apa? Setelah syahadat dengan Nabi SAW, detik itu juga langsung menebarkan Islam. Dan ikhwas sekalian, dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 orang, berarti 7 dengan Abu Bakar ya. Jadi cuma 3 orang yang bukan. 6 orang masuk Islam di tangannya Abu Bakar. Jadi masuk surga nih, gitu kan? Tangan masuk di tangannya beliau. Yang pertama adalah Utsman bin Affan. Nanti pada saat kita bahas Utsman bin Affan, berapa banyak pahalanya Utsman bin Affan ini. Luar biasa, nanti fadilahnya kita akan sebutkan. Dan masuk Islam di tangan Abu Bakar berarti semua perbuatan Utsman diambil pahalanya oleh Abu Bakar. Kemudian Abdurrahman bin Auf. Siapa yang tidak kenal kisahnya luar biasa. Nanti akan kita bahas juga kisahnya. Luar biasa perannya dalam Islam. Dan ini orang-orang yang terpercaya sampai ditunjuk oleh Nabi SAW. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Abdurrahman bin Auf di surga. Ditunjuk gitu kan, karena perilakunya. Kemudian Talha bin Ubaidillah juga termasuk yang masuk surga. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas yang masuk surga. Az-Zubair bin Awam yang masuk surga. Abu Ubaidah bin Jarrah yang mati syahid di perang Mu'tah, gitu kan, juga masuk Islam di tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini luar biasa nih. Dan kata ahli sejarah yang lebih luar biasa lagi, Abu Bakar ini seorang pedagang. Dan orang pedagang ini, gitu kan, dia tidak pernah, dia selalu khawatir. Misal gini, antum lagi coba pertemukan gini, kasus sederhana aja. Antum lagi dagang, lagi ramai pedagang datang, gitu kan. Apa pembeli, mohon maaf, pembeli lagi ramai datang ke toko Anda. Kemudian azan. Apa kira-kira antum lakukan? Berani nggak antum bilang, maaf ya sudah azan, habis sholat, tutup. Ada pembeli 10, masing-masing mau beli 1 juta. 10 juta masuk duit. Kira-kira bisa nggak? Hah? Ini contoh kecil saja. Ya. Jadi kalau pada saat azan tiba, berhenti, maaf ya, sudah azan, saya mau berhenti, tutup. Ikhwah, saya temukan ada orang di Makassar lakukan itu. Ada satu supir angkot ikhwas sekalian, terkenal kisahnya di Makassar. Itu kalau dia lagi jalan, yang biasa supir angkot kita tahu semoga Allah berikan hidayah, kadang-kadang ugal-ugalan, ini enggak rapi kalau di jalan gitu kan. Ternyata dia sering ikut pengajian, taklim, pengajian sunnah di Makassar diikutin sama dia. Maka pada saat dia nak jalan nih, azan duhur nih, dia bilang maaf Bapak Ibu sekalian, azan saya mau sholat di masjid, yang mau ikut sholat silakan, yang tidak mau nggak usah bayar, silakan cari mobil lain. Parkir. Yang ikut sholat, dia dapat pahala orang yang sholat. Ada yang turun, mungkin ada yang ngoceh segala, dibiarin sama dia. Pokoknya sholat. Subhanallah, keluar dari masjid, penuh lagi mobilnya. Ini orang yang sidq. Benar, Allah dulu, yang lainnya urusan ke belakang. Gak ada masalah. Seperti itu contohnya ya. Abu Bakar ini seorang pedagang ikhwas sekalian. Dan pada saat dia syahadat, artinya dia mengkufuri semua Tuhannya orang-orang Mekah yang pada saat itu disembah. Dan konsumen dia terbesar adalah orang-orang Mekah. Dia tidak pernah takut kehilangan konsumennya, gitu kan? Tetap dia buktikan dan dia iklankan kalau dia sudah syahadat. Kemudian juga Abu Bakar tidak pernah ragu dalam hal-hal menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ragu sedikit pun. Dan nanti akan kita berikan banyak contoh-contoh di antara membebaskan budak-budak. Abu Bakar juga nanti akan punya berhubungan dengan masalah Isra Mi'raj. Abu Bakar juga punya ya dipukuli orang-orang Quraisy dan banyak sekali yang berhubungan dengan masalah halal yang kita jelaskan nanti. Baik, saya akan sebutkan sekarang ikhwah keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan keunggulannya. Keutamaan beliau radhiyallahu anhu dibandingkan bukan cuma kita, dibandingkan para sahabat-sahabat juga yang lain, kan? Dikatakan dalam hadis
Yang pertama adalah riwayat Imam Bukhari dalam kitab Fadailus Sahaba dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, inna min amannin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi Aba Bakar, walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Aba Bakar, walakin ukhuwatul islami wa mawaddatuh la yabqayanna fil masjid babun illa sudda illa babu Abi Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku, ikhwah ini yang bicara kiai dan guru kita dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar, yang oleh orang-orang Syiah dikafirkan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan bedanya antara perkataan Nabi SAW dengan orang-orang Syiah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dengan persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku boleh mencintai orang berlebihan, ya, selain Tuhanku, niscaya aku akan memilih Abu Bakar sebagai khalil, kekasih pilihanku. Akan tetapi yang dibolehkan dalam Islam adalah persaudaraan. Ini di halaman 118 ya, yang pegang bukunya. Dan kasih sayang tidak tersisa, tidak boleh. Ini akhir hadis ini disebutkan pada tahun ya 10 Hijriah. Setelah Nabi SAW pulang dari Haji Wada. Waktu itu ikhwas sekalian dan akhwat rahimakumullah, masjid Nabi SAW itu didempetin oleh rumah-rumah sahabat. Dan rumah-rumah sahabat ini begitu buka pintu langsung masjid Nabi. Ya, gitu. Semua itu. Di tahun 10 Hijriah, Nabi SAW memerintahkan semua rumah sahabat dibongkar. Nggak boleh ada di situ. Kalau mau diwakafin buat masjid silakan. Kata Nabi SAW, semua pintu yang menuju ke masjid, rumah yang hadap masjid langsung dempet, semua harus dikosongkan. Kecuali rumahnya Abu Bakar. Abu Bakar saja yang boleh, yang lain tidak boleh. Dan ini kata ulama kelebihan tersendiri, gitu kan? Sampai sekarang antum bisa lihat di sebelah Babus Salam di Masjid Nabawi itu ada namanya Khawkha Abi Bakar. Khawkha ini artinya bekas rumahnya dulu, karena Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini hadis yang pertama, orang yang paling tulus, ya, dan paling disukai dan dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang membenci berarti membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar wa ashadduhum fi amrillahi Umar wa ashadduhum hayaan Uthman wa aqdahum Ali. Umatku yang paling sayang kepada umatku itu sendiri adalah Abu Bakar. Orang yang paling menyayangi umat Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian orang yang paling kuat dalam mempertahankan agama Allah adalah Umar. Dan orang yang paling memiliki rasa malu dari umatku adalah Uthman. Dan juga orang yang paling menguasai peradilan, yang paling adil dalam berhukum adalah Ali. Dan hadis ini sudah saya sebutkan tadi, hadis yang sahih, gitu kan. Kemudian juga disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani. Inna ahlad darajatil ula la yarawna min fawqahum kama tarawna al-kawkab ad-durri atau durriya fi ufuqis sama wa inna Aba Bakrin wa Umar minhum wa an'ama. Sesungguhnya penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat di atas mereka seperti kalian melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. Artinya nanti derajat tinggi di surga itu seperti kita lihat bintang di malam hari terang, jauh sekali dan kita tidak tahu apa-apa di sana, cuma terang saja, benderang gitu. Lalu kata Nabi SAW, sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka dan keduanya dalam kenikmatan. Artinya memiliki derajat tertinggi di surga. Juga dalam hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, ma li ahadin indana yadun illa waqad kafa'nahu ma khala Aba Bakar. فَإِنَّا لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا نَفَعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَطٌّ مَا نَفَعَنِي مَالُ أَبِي بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا وَإِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ اللَّهِ. Tidak seorang pun yang mempunyai jasa baik kepada kami kecuali kami telah membalasnya kecuali Abu Bakar. Jadi semua sahabat
Nabi SAW kalau memberikan sesuatu, diberikan sesuatu pasti Nabi balas langsung pada saat itu, diberikan balasan. Kecuali Abu Bakar, sesungguhnya dia mempunyai jasa yang mulia. Allah lah yang akan membalasnya pada hari kiamat. Aku tidak mengambil manfaat dari harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil, kekasih, ya, niscaya aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Dan sesungguhnya sahabat kalian ini adalah khalilullah. Sesungguhnya sahabat kalian, maksudnya Nabi SAW ini, sesungguhnya saya, kata Nabi, adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kata Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Syekh Albani dengan sanad yang sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar wa Umar min hadzal dini kamanzilatis sam'i wal basari minar ra's. Abu Bakar dan Umar dalam agama ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi kepala. Abu Bakar dan Umar bagi umat ini kedudukannya seperti pendengaran dan penglihatan bagi umat ini. Kita bisa tahu ya, kita bisa bayangkan kalau pendengaran dan penglihatan, artinya Nabi SAW membahasakan, ini bahasa kiasan. Siapa yang mau penglihatannya benar, pendengarannya benar, ikuti Abu Bakar dan Umar. Selesai. Ya, itu maknanya. Kemudian juga Nabi SAW berkata dalam hadis Ibnu Mas'ud, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Mas'ud, disahihkan oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud berkata radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iktadu billadaini min ba'di min ashabi Abi Bakar wa Umar." Teladanilah dua orang setelah peninggalku nanti, ya, dari sahabatku, itulah Abu Bakar dan Umar. Jadi banyak sekali penyampaian dari Nabi SAW seperti ini. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam Kitabul Manaqib dan Syekh Albani juga menyebutkan dalam sahihnya, dalam silsilah hadis sahihah, bahwasanya Ali radhiyallahu anhu, ya, berkata, suatu hari aku bersama Nabi, aku melihat Nabi SAW, ya, bahwa pada suatu hari Nabi SAW melihat ke arah Abu Bakar dan Umar dan aku sedang berada di sebelahnya. Ini halaman 121 ya. Maka beliau bersabda, Hadani, Nabi SAW bersabda dan Ali mendengarkan. Ali ini yang selalu ditokohkan satu-satunya oleh orang-orang Syiah. Kalau ahli sunnah menokohkan Ali dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, gitu kan. Tapi ini bantahan terhadap mereka. Kata, dalam hadis Tirmidzi dan hadis Sahih, kata Nabi SAW, Ali mendengarkan, dan Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis ini berkata, pada saat Nabi melihat Abu Bakar berkata, Hadani sayyida kuhuli ahlil jannah minal awwalina wal akhirin illa nabiyyina wal mursalin la tukhbirhuma ya Ali. Dua orang ini adalah sayyid, hulu, orang-orang dewasa penduduk surga dari kalangan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Artinya setelah nabi dan rasul, dari pengikut semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, sahabat-sahabatnya Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Musa, semua sahabat-sahabat mereka itu semua masih di bawahnya Abu Bakar dan Umar. Karena ini adalah di surga, ya, sebagai pemimpin seluruh penduduk surga dari kalangan orang terdahulu dan orang yang akan datang, kecuali para nabi-nabi dan rasul. Jangan katakan hal tersebut, hai Ali, kepada mereka berdua. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada Ali agar tidak menyampaikan kepada Abu Bakar dan Umar. Allahu alam hikmahnya apa, tapi yang jelas seperti itu. Kemudian hadis yang lain riwayat Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani juga, Nabi SAW menjamin bagi Abu Bakar dan sahabat yang lain surga. Beliau bersabda, dari Abdurrahman ibn Auf, beliau mengatakan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umaru fil jannah, wa Uthmanu fil jannah, wa Aliyun fil jannah, wa Talhatu fil jannah, wa Zubairu fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, wa Sa'id bin Zaid fil jannah, wa Abu Ubaidah fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, ini jaminan semua, ya. Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Kemudian juga Nabi SAW telah bersabda kepada Abu Bakar, ya, dan ini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dikatakan oleh beliau hadisnya hasan sahih. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, ia berkata, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Bakar, anta sahibi alal haud wa sahibi fil ghar. Engkaulah adalah sahabatku di haud, di telaga nanti. Maksudnya orang yang paling pertama menemani Nabi SAW untuk menunggu umat Muhammad SAW, dan sahabatku di gua. Dan kata para ulama hadis, artinya Abu Bakar tanpa hisab dia sudah menunggu di haud bersama
Nabi SAW. Kemudian pengarang buku Tuhfatul Ahwadhi yang terkenal ya, mengatakan sabda Nabi SAW, engkau adalah sahabatku di Haud, yakni telaga Al-Kautsar, dan sahabat kedua yang di gua Thur, tempat keduanya bersembunyi pada saat mereka hijrah ke Madinah. Pernah juga terjadi, disebutkan di dalam hadis di halaman 123, footnote nomor 26, diriwayatkan Imam Bukhari dan Abu Daud dan juga Imam Tirmidzi. Waktu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud, ya, kemudian bersama dengan Abu Bakar, Umar dan juga Uthman. Lalu goncanglah Uhud itu. Pada saat terjadi perang Uhud ya, Nabi SAW dan para sahabat berlindung di atas gunung Uhud. Ya. Kemudian goncang gunung Uhud, maka Nabi SAW menyentakkan kakinya sambil berkata, Uthbut Uhud, fa innama alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Tenanglah wahai Uhud, di atasmu ada seorang nabi, seorang siddiq, Abu Bakar, dan dua orang yang syahid. Maksudnya Umar dan Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ini cukup banyak ya, cukup banyak hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah beliau radhiyallahu anhu, dan ini juga tidak bisa saya sebutkan semua, gitu kan. Yang jelas di sini kita bisa melihat atau mengambil bagaimana Abu Bakar itu punya kedudukan di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara riwayat yang saya pilihkan adalah pernah terjadi di dalam riwayat yang sahih. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam bab Al-Fadail. Maksudnya Fadail Sahabat ya. Dari Abu Darda lalu berkata, aku sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar datang terpongo-pongo, ya, atau tergopo-gopo sambil memegang ujung kainnya, sampai lututnya sedikit terlihat. Maka Nabi SAW bersabda, sahabat kalian sedang menghadapi masalah penting. Yaitu Nabi SAW sedang duduk dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain, tiba-tiba Abu Darda meriwayatkan, Abu Bakar datang dan tergopo-gopo, bergesa-gesa, sambil mengangkat bajunya karena buru-burunya gitu. Lalu Nabi SAW berkata, sahabat kalian, maksudnya Abu Bakar yang sedang datang ini lagi ada masalah. Maka Abu Bakar mengucapkan salam lalu berkata, ya Rasulullah, antara aku dengan Ibnu Khattab, maksudnya Umar bin Khattab, ya, terjadi sesuatu. Aku terlanjur mengucapkan kalimat yang seakan-akan menghinanya, gitu kan. Kemudian aku menyesal, aku memintanya untuk memaafkanku, namun dia tidak berkenan. Dan ini pelajaran lain ya, bahwasanya Abu Bakar juga punya salah. Bukan berarti tidak pernah salah sama sekali. Tapi Abu Bakar dengan siddiqnya, seperti yang saya ucapkan ikhwan, salah, oh iya maaf saya salah, maafin, lalu tinggalkan. Bukan berarti memelihara kesalahan itu. Lalu dia mengatakan, saya minta maaf kepada Umar, tapi Umar tidak berkenan memaafkan, maksudnya masih jengkel gitu ya. Maka aku datang ke sini, maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari ini, yaghfirullahu laka ya Abu Bakar, pasti Allah sudah ampuni kamu wahai Abu Bakar. Nabi SAW mengulangi 3 kali kalimat tersebut. Kemudian Umar menyesal, dia datang ke rumah Abu Bakar dan bertanya, apakah Abu Bakar ada di sini? Keluarganya menjawab, tidak. Maka Umar datang kepada Nabi SAW, sementara wajah Nabi SAW berubah karena marah kepada Umar. Sampai-sampai Abu Bakar merasa kasihan kepada beliau, ya, kepada Nabi SAW, untuk apa marah gitu. Abu Bakar lalu berlutut di depan Nabi SAW dan berkata, ya Rasulullah, akulah yang salah. Aku yang salah ya Rasulullah, maksudnya bukan Umar, dan aku yang mau minta maaf, sambil berlutut depan Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW apa? Ini pelajaran besar, padahal Abu Bakar yang berbuat salah ya, cuma karena dia sudah akuin apa yang terjadi. Kata Nabi SAW, innallaha, dalam hadis Bukhari ini, ba'athani ilaikum fakultum kadzabta wa qala Abu Bakar sadaqa wa wasani binafsihi wa mali fahal antum tariku li sahibi fahal antum tariku li sahibi. Sesungguhnya Allah mengutusku di Mekah, kemudian kalian semua berkata engkau berdusta. Termasuk Umar kan, pertama tidak mengimani Nabi SAW, mengikuti orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad berbohong. Tetapi Abu Bakar berkata, dia benar. Abu Bakar membenarkannya. Abu Bakar telah membantuku dengan jiwa dan hartanya. Apakah kalian berkenan membiarkan dan memaafkan sahabatku untukku? Apakah kalian berkenan membiarkan sahabatku untukku? Maka setelah itu kata Abu Darda, tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Tidak ada lagi orang yang berani menyakiti Abu Bakar. Kemudian yang tadi saya katakan ikhwah, ini sedikit saya tambahkan masalah masuk Islamnya Abi Quhafah. Riwayatnya disebutkan ya dengan sahih oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah. Melalui Muhammad bin Sirin ia berkata, Anas bin Malik ditanya tentang semir rambut Rasulullah SAW.
ya, semir rambut Rasulullah SAW. Maka dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak tumbuh uban kecuali sedikit. Maksudnya Nabi tidak pernah menyemir rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar sepeninggal beliau telah mewarnai rambut keduanya dengan henna dan khatam. Maksudnya warna yang warnanya coklat kemerah-merahan. Anas berkata, Abu Bakar membawa ayahnya Abu Kuhafa kepada Rasulullah SAW pada hari pembebasan kota Mekah. Abu Bakar menggendongnya hingga dia meletakkannya di depan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Maksudnya Nabi SAW bilang kepada Abu Bakar, gak usah kamu repot-repot gendong ayahmu, kamu panggil saya akan datang Abu Bakar. Gitu kan? Biarin di rumahnya. Hal itu beliau katakan untuk menghormati Abu Bakar SAW. Maka Abu Kuhafa masuk Islam sementara rambut dan jenggotnya putih seperti pohon, ya, di sini disebutkan taghamah, ya, sebuah pohon yang memang sering daunnya pun bunganya pun putih. Maka Rasulullah SAW bersabda, ubahlah keduanya, tetapi jangan dengan warna hitam. Jadi hadis ini sebenarnya menyebutkan tentang masalah bolehnya mewarnai selain putih ke warna selain hitam, boleh merah, boleh warna yang lain yang kira-kira tidak menyolok, tapi yang dipakai Abu Bakar Umar adalah henna. Henna ini warna coklat kemerah-merahan. Allahu alam, ini yang dibolehkan. Tapi di sini juga pelajaran besar, ternyata Abu Kuhafa telah masuk Islam, dan di sini juga perannya Abu Bakar dalam bersegera, ya, menyelamatkan kedua orang tuanya. Jadi ikhwah dan akhwat yang orang tuanya masih dalam keadaan kufur, jangan tunda, terus dakwain, terus doain, dan berusaha sampai Abu Bakar menggendong ayahnya yang sudah tua di hadapan Nabi SAW untuk syahadat. Kemudian juga Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai, sebagaimana Amr bin As disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi. Amr bin As ini sahabat Nabi yang terkenal sekali. Ya, pakaiannya selalu bersih, tampan orangnya, selalu wibawa. Orang kalau lihat suka sekali Amr bin As, gitu kan? Dia yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab menjadi membebaskan Mesir, Afrika, dan menjadi gubernur di Mesir, gitu. Amr bin As ini, saking setiap ketemu dengan Nabi SAW, ikhwah, selalu Nabi ajak ngomong, selalu ngobrol. Jadi Amr bin As ini mengira dialah orang yang paling dicintai. Dan ini termasuk bahasan dalam akhlak Nabi SAW. Nabi selalu bermuamalah dengan orang, siapapun sama semua, gitu, sama semua. Sampai orang itu mengira dia orang yang paling dicintai. Amr bin As dengan bangga berkata, ya Rasulullah, aku ingin bertanya pada anda, depan sahabat-sahabat yang lain nih. Dia pikir karena selama ini muamalahnya Nabi khusus, gitu.